Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang restrukturisasi, khususnya lah exit strategi. Restrukturisasi bisa berakhir dengan suatu keputusan yang disebut dengan exit atau keluar dari suatu bisnis. Nah, bentuknya bisa dimulai dari divestiture sampai dengan tracking. Untuk alasan dari suatu exit, sudah dibuat videonya secara terpisah. Kita mulai dengan divestiture. Jadi, divestiture ini merupakan suatu pelepasan aset ke pihak luar. Nah, jenis aset yang dilepas ini bisa saja sebuah anak, bagian atau divisi, atau malah sejumlah produk lain. Nah, pelepasan aset ini dilakukan secara penuh, artinya induk setelah itu tidak akan terlibat sama sekali dalam kepemilikan saham. Penjualan ini berakibat pada meningkatnya kas perusahaan, yaitu kas induk sebagai penjual. Sedangkan untuk aset yang dilepas, itu bisa saja bisnis yang undervalue, tidak perform, tidak strategik, atau tidak berhubungan secara khusus dengan core bisnisnya. Secara motivasi, bisa saja untuk memperoleh kas, untuk membayar pinjaman, atau untuk kegiatan yang lain. Untuk prosedurnya, di sini kita bisa melihat bahwa akan dimulai dengan cakupan atau bagian yang akan dilepas, valuasi atas bagian tersebut, mencari pembeli potensial, dan kemudian diakhiri dengan penerimaan kas dari si pembelinya. Kemudian tentang spin-off. Jadi spin-off ini bisa disebut sebagai pembagian dividen kepada pemegang saham, atau kita sebut dengan stock dividen, karena diberikannya dalam bentuk saham. Nah, kekurangannya di sinilah induk kehilangan pendapatan dan sinergi setelah proses tersebut. Untuk motifnya, bisa memberikan dividen yang tidak kena pajak pada pemegang saham. Jadi di sini, induk secara total melepas bagian atau divisi tersebut. Setelah pelepasan, maka induk tidak memiliki sama sekali saham dari perusahaan yang dilepas tersebut. Prosedurnya sendiri bisa dimulai dengan menetapkan bagian yang akan dilepas, setelah itu divaluasi, baru kemudian ditetapkan proporsi saham untuk masing-masing pemegang saham. Setelah itu, baru kemudian saham tersebut diberikan kepada para pemegang saham induk sesuai dengan proporsinya. Dengan demikian, setelah proses ini selesai, induk kehilangan bagian tersebut menjadi perusahaan A menjadi atau dimiliki oleh investor induk yang sebelumnya tidak memegang saham perusahaan A. Dengan demikian, kita lihat di sini bahwa induk sudah tidak memiliki keterkaitan dengan bagian yang dilepas tersebut, karena dimiliki oleh para pemegang saham induknya. Kemudian equity carve out. Nah, di sini pada dasarnya mirip dengan spin-off. Saham anak dijual terpisah dengan induk. Induk menjadi pemegang saham mayoritas, dan setelah itu akan muncul non-controlling interest atau kepemilikan minoritas. Motivasinya sendiri disinilah untuk memperoleh kas, atau membayar utang, atau membuat value calon anak menjadi terbuka. Jadi sebagai cara persiapan untuk divestiture. Prosedurnya bisa dimulai dengan menetapkan bagian yang akan dilepas, valuasi, menetapkan tingkat kontrol atas perusahaan, berapa persen yang akan dipegang oleh induk, menjual sisa saham di bawah 50% kepada investor luar, dan kemudian atas penjualan itu induk akan menerima sejumlah kas. Kemudian tentang split off.
Split off ini cocok untuk induk yang tidak memiliki 100% saham anak. Dan juga cocok bagi anak yang sudah publik. Untuk prosedurnya, di sini dimulai dengan menetapkan bagian yang akan dilepas, valuasi, kemudian proporsinya, apakah sebagian atau seluruhnya akan dilepas, membuat tawaran kepada pemegang saham induk. Nah, tawaran ini akan menjadikan pemegang saham induk memiliki posisi apakah membeli atau tidak membeli, menjadikan proses ini menjadi tidak proporsional. Kemudian tahap berikutnya adalah swap, pertukaran saham. Investor induk menyerahkan saham induk dan menerima gantinya yaitu saham perusahaan C yang dibentuk pada waktu proses split off ini. Terakhir, saham induk akan menjadi treasury stock, saham induk yang berasal dari pemegang saham yang mengambil opsi untuk mengikuti proses split off ini. Kemudian tentang split up. Jadi split up ini memecah perusahaan induk misalnya menjadi 2 atau 3 bagian secara langsung. Bisa juga kita mulai dengan proses spin off dan split off terlebih dahulu. Nah, prosedurnya di sini adalah menetapkan bagian yang akan menjadi perusahaan A atau perusahaan B. Valuasi masing-masing. Setelah itu, menetapkan proporsi pembagian saham terhadap perusahaan A dan perusahaan B. Pemegang saham induk akan menerima baik saham A maupun saham B. Nah, setelah itu akan ada 2 perusahaan, perusahaan A dan perusahaan B, dan perusahaan induknya dibubarkan. Jadi induk dipecah menjadi 2 entitas, perusahaan A dan perusahaan B. Yang terakhir adalah tracking, targeted, dan letter stock. Tracking stock ini kita mulai dengan saham induk dibagi ke dalam beberapa klasifikasi. Setiap klasifikasi dikaitkan atau di-link terhadap kinerja anak tertentu. Jadi misalnya di sini saham induk kelas A mengacu pada kinerja anak AB. Kemudian saham induk kelas B mengacu pada kinerja anak CD. Sebagai catatan akhir di sini tentang tracking stock, bahwa valuasi pada setiap kelas dapat dikaitkan dengan acuan masing-masing anak. Sementara itu, masalah governance akan menjadi isu tersendiri untuk kinerja jangka panjang. Baik, kita sekarang di catatan akhir. Jadi sekali lagi, exit adalah suatu bentuk atau salah satu bentuk dari restrukturisasi. Nah, bentuk exit sendiri bisa mengambil divestiture, spin-off, equity carve-out, split off and split ups, atau yang terakhir, tracking, targeted, and letter stock. Untuk hal-hal yang lain, seperti valuasi, alasan exit, kita tidak bahas di sini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.